Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mulai memasuki subtema 3, tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar pada muatan matematika, yaitu tentang penjumlahan dengan garis bilangan. Nah, materi pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang pengertian garis bilangan, kemudian kita akan mempelajari cara mengerjakan soal-soal yang menggunakan garis bilangan serta soal cerita. Sekarang anak-anak sudah siap belajar ya? Anak-anak siapkan buku dan alat tulis untuk nanti mencatat materi yang kita pelajari. Nah, kita akan mulai mempelajari tentang pengertian garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Mungkin anak-anak sudah ada yang pernah mempelajari ini. Nah, jika ada yang belum pernah melihat atau mempelajarinya, kita akan belajar bersama ya. Nah, jadi garis bilangan adalah garis lurus yang memuat bilangan secara berurutan. Untuk garis bilangan cacah, garisnya akan kita gambarkan seperti ini. Pertama, buat garis lurus dengan ujung kanan diberi anak panah. Seperti ini. Jadi di sebelah ujung kanan ada anak panah. Artinya ini bilangannya masih berlanjut ya. Jadi kalau yang di sebelah kiri tidak ada karena biasanya ini nanti bilangan cacah yang paling kecil yaitu bilangan 0. Jadi kita tulis 0 di sini, maka yang di sebelah kiri tidak ada anak panah, yang sebelah kanan ada anak panah karena menunjukkan bahwa bilangan cacah itu masih dilanjutkan. Kemudian yang kedua, beri titik-titik dengan jarak yang sama. Nah, seperti ini. Supaya anak-anak dapat menggambar garis bilangan dengan jarak yang teratur, dengan jarak yang sama, lebih baik anak-anak menggunakan penggaris. Sehingga misalnya nanti jika setelah membuat garis lurus, nanti diukur misalnya jaraknya antar titik adalah 1 cm. Nah, jadi jaraknya nanti pasti akan sama. Kemudian langkah yang ketiga, tulis angka mulai dari 0 hingga titik akhir secara berurutan, mulai dari kiri ke kanan. Seperti ini, 0 berada di ujung kiri, kemudian dilanjutkan secara berurutan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Karena ini sudah selesai, berarti terakhir adalah angka 13. Tapi sebenarnya bilangan cacah ini terus berlanjut karena ini ditunjukkan oleh anak panah ini tadi ya. Kemudian jika nanti kita menjumlahkan bilangan dengan bantuan garis bilangan, maka seperti ini. Gambar dinosaurus ini adalah yang menunjukkan nanti penjumlahannya nanti bergeraknya kemana. Nah, misalnya penjumlahan bilangan cacah 2 ditambah 4 ditambah itu nanti semakin banyak. Kalau semakin banyak berarti nanti bergeraknya ke kanan. Nah, kalau bergeraknya ke kiri berarti semakin kecil. Jadi itu untuk pengurangan. Nah,
bilangannya ini kan semakin ke kanan semakin besar. Kita mulai penjumlahannya. 2 ditambah 4, maka kita dari 0 ini akan bergerak ke bilangan 2. Nah, bergerak ke bilangan 2, kemudian ditambah 4, berarti bergerak ke kanan sebanyak 4 langkah. Nah, jadi 4 langkah dari bilangan 2 ternyata berhentinya di bilangan 6. Artinya 2 ditambah 4 adalah 6. Seperti itu kalau penjumlahan bergeraknya ke kanan karena semakin besar. Kita coba contoh lainnya. Nah, coba perhatikan garis bilangan ini agak berbeda dengan sebelumnya. Jadi di sini ada anak panah yang di ujung kiri. Maksudnya ini masih berlanjut, jadi ke kiri nanti ada bilangan lain yang semakin kecil. Nah, jadi karena kita mulainya bukan dari 0, maka ujung kirinya ada anak panah. Jadi kita mulai dari 10, nanti ujung kanannya juga ada anak panah. Nah, contohnya penjumlahan kali ini adalah 11 ditambah 7. Kita bergerak ke bilangan 11. Nah, kemudian ditambah 7 berarti bergerak ke kanan sebanyak 7 langkah. Ternyata berhentinya di angka 18. Jadi ingat ya, anak-anak kalau bergerak itu bukan mulai hitungnya dari 11 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau anak-anak menghitungnya seperti itu pasti nanti hasilnya kurang 1 ya. Jadi kalau bergerak itu seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi bergeraknya seperti itu, lompat ya. Jadi hasil penjumlahannya adalah 18. Nah, selanjutnya kita akan latihan soal penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Soal yang pertama, 5 ditambah 4. Nah, kita mulai dari 0, kemudian bergerak 5 langkah menuju angka 5 langkah, berarti kita akan berhenti di angka 5. Nah, kemudian ditambah 4, berarti bergerak ke kanan sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita berhentinya di angka 9. Artinya 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Mudah ya. Jadi sebenarnya garis bilangan ini memudahkan kita untuk mengetahui letak bilangannya. Jadi kalau ke kanan artinya semakin besar, berarti kita jumlahkan, kalau ke kiri semakin kecil. Contoh yang kedua, soal yang kedua. Nah, ini sudah ada garis bilangan terlebih dahulu. Nanti perintahnya adalah tuliskan kalimat matematikanya. Kalimat matematika itu berarti angka yang kita tuliskan nanti seperti apa. Nah, ini ada garis melengkung dari 0 ke angka 6. Artinya kita tulis nanti 6 ya. Kemudian ada garis lengkung lagi dari 6 menuju angka 11. Berarti kemudian angka 11 ini ada garis lengkung lagi ya. Kalau kita tulis kalimat matematikanya, garis lengkung yang pertama yang merah ini adalah dari 0 ke 6, maka kita tulis 6. Kemudian bergerak ke kanan, berarti ditambah. Bergeraknya dari 6 ke 11, lah lompat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, berarti ditambah 5, hasilnya adalah 11. Jadi kalau menulis penjumlahan kita hitung dia jarak lengkungannya itu berapa angka ya.
Kemudian soal yang kedua masih sama, kita diminta untuk menuliskan kalimat matematikanya. Nah, ini garis bilangannya yang lebih besar ya, mulai dari 10 sampai 23. Nah, jadi ini hasil penjumlahannya nanti berapa jika ditunjukkan dari garis bilangannya. Ternyata 14 berarti dia mulai dari angka 14 kemudian ditambah 6 berarti lompat 6. Nah, 6 angka itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berhenti di bilangan 20. Artinya penjumlahan 14 ditambah 6 adalah bilangan 20. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke soal ceritanya. Untuk soal cerita sama seperti kemarin, jadi caranya perhatikan baik-baik kalimatnya, apa yang ditanyakan. Soal yang pertama, Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Berapakah panjang kedua daun tersebut? Nah, kalau kita menggunakan garis bilangan ini nanti lebih memudahkan kita dalam menulis kalimat matematikanya. Jadi kita tulis garis bilangannya terlebih dahulu. Misalnya nanti daun yang pertama ternyata setelah diukur dengan garis bilangan, kita letakkan ujungnya sebelah kiri tepat di garis 0 ya. Jadi sejajar dengan garis 0. Kemudian ternyata di ujung kanan tegak lurus dengan bilangan 4 ya. Jadi lurus dengan bilangan 4. Artinya panjang daun yang pertama ini adalah 4 satuan ya. Kemudian daun yang kedua setelah diletakkan pada garis bilangan ternyata ujung kirinya letakkan berhimpitan dengan daun yang pertama ya. Kemudian ternyata di ujung kanannya tepat dengan bilangan 9. Artinya panjangnya ini berapa? Bukan panjangnya 9 ya, tapi kita mulainya tadi dari 4. Jadi ditambah berapa? Coba kita hitung lompat ya dari angka 4 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata panjang daun yang kedua adalah 5 satuan. Kita tulis ditambah 5. Nah, lalu kita jumlahkan. Ternyata dari 0 ternyata berhentinya adalah di bilangan 9. Jadi penjumlahan 4 ditambah 5 adalah 9. Itu menggunakan garis bilangan. Kemudian kita lanjut ke soal yang lainnya. Panjang sebuah ranting kayu adalah 4 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 7 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Jadi ada 2 ranting kayu yang panjangnya berbeda. Kita gunakan garis bilangan. Ranting kayu yang pertama tadi 4 cm. Kita beri garis lengkung mulai dari 0 menuju 4. Kemudian ranting kayu yang kedua panjangnya 7 cm. Kita mulainya dari 4, melompat sebanyak 7 langkah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ditambah 7. Berapa? Ternyata berhenti di bilangan 11. Jadi penjumlahannya hasilnya adalah 11. Seperti itu cara mengerjakan soal cerita dengan menggunakan garis bilangan. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai garis bilangan sebagai cara menyelesaikan soal penjumlahan. Nah,
selanjutnya anak-anak silahkan mengerjakan tugas tentang penjumlahan dengan garis bilangan yang akan guru sampaikan lewat file yang ada di tugas Teams. Silahkan anak-anak kerjakan setelah mempelajari video ini ya, supaya anak-anak dapat mengerjakannya dengan benar. Semoga dapat memahami dengan baik materi-materi ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.